Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widyastuti. Saya bekerja di SMP Negeri 2 Dailuhur sebagai guru IPS. Teman-teman semua, kali ini saya akan menerangkan mengenai mobilitas sosial. Baik, sebelum kita membahas banyak tentang mobilitas sosial, alangkah baiknya kita tahu apa itu pengertian mobilitas sosial. Di sini saya menuliskan 3 pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paul B. Horton. Paul B. Horton mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Yang kedua, menurut Anthony Giddens, menerangkan bahwa mobilitas sosial itu menunjukkan pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Dan yang ketiga, menurut Kimball Young dan Raymond Wimek, mengartikan bahwa mobilitas sosial itu adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pengertian mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial. Nah, berpindahnya itu bisa dari kelas sosial yang tinggi ke kelas sosial yang rendah ataupun sebaliknya, ataupun bisa berpindah ke samping. Selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada 2. Yang pertama, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini dibedakan menjadi 2. Ada mobilitas vertikal climbing, ada juga mobilitas vertikal sinking. Mobilitas vertikal climbing itu adalah perpindahan status sosial yang ke atas. Nah, contohnya anak seorang supir beca yang bisa menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi ternama dan bisa lulus dengan nilai cum laude. Setelah lulus, anak tersebut menerapkan ilmunya dan berhasil menjadi pengusaha sukses. Nah, itu contoh dari mobilitas vertikal climbing atau mobilitas vertikal ke atas. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa pergerakan status sosialnya itu adalah ke atas. Sementara yang kedua yaitu ada mobilitas vertikal sinking. Mobilitas vertikal sinking ini pergerakan status sosialnya itu yang ke bawah. Contohnya, seorang manajer di suatu perusahaan yang melakukan korupsi. Setelah diketahui, manajer tersebut kemudian diberhentikan kerjanya. Nah, itulah contoh dari mobilitas vertikal sinking. Jadi, yang tadinya berada pada kelas atau status sosial yang tinggi setelah mengenai perubahan atau setelah terkena sanksi, maka statusnya menjadi turun. Nah, itu contoh dari mobilitas vertikal sinking. Nah, bentuk mobilitas yang kedua itu ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal di sini adalah pergerakan status sosial yang ke samping.
Contohnya, Pak Ibnu membuka cabang di Jakarta. Nah, Pak Ibnu ini sementara punya perusahaan yang awalnya berada di Bandung, pusatnya di Bandung. Sementara Pak Ibnu membuka cabang di Jakarta. Dan Pak Ibnu bekerjanya pindah ke cabangnya yang di Jakarta. Namun, statusnya masih sebagai manajer dari perusahaan tersebut. Nah, itu contoh dari mobilitas horizontal. Jadi, pergerakan status sosialnya itu adalah ke samping, tidak ada penurunan dan tidak ada penaikan status sosial. Nah, ini pengertian dari mobilitas vertikal. Pengertiannya yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah ataupun social sinking. Itulah pengertian dari mobilitas vertikal. Tadi di depan saya sudah memberikan contohnya. Baik itu contoh dari mobilitas vertikal social climbing ataupun mobilitas vertikal social sinking. Nah, untuk bentuk mobilitas yang kedua ada mobilitas horizontal. Pengertiannya yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Itu pengertian dari mobilitas horizontal. Nah, teman-teman semua, yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 6. Yang pertama ada faktor struktural. Yang kedua ada faktor individu. Yang ketiga faktor sosial. Yang keempat faktor ekonomi. 5 faktor politik. Dan yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, keenam faktor ini adalah yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial itu terjadi atau bisa menimpa pada seseorang itu karena 6 faktor tersebut. Selain faktor pendorong, ada pula faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, apa saja sih faktor penghambat mobilitas sosial? Nah, di sini ada 2 faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Yang kedua adalah diskriminasi. Jelas sekali, kemiskinan itu akan menghambat terjadinya mobilitas sosial. Karena biasanya yang memudahkan seseorang untuk berpindah status itu adalah tentang ekonomi. Maka kalau orang tersebut berada pada faktor kemiskinan, maka itu akan menghambat terjadinya proses mobilitas sosial. Begitu pula dengan faktor diskriminasi. Faktor diskriminasi di sini itu akan menghambat karena jika misalkan kita ingin melamar pekerjaan ke suatu perusahaan, sementara kita di situ tidak punya kenalan, tidak punya orang dalam. Sementara kemampuan kita hanya pas-pasan saja. Tetapi ketika ada teman kita yang sudah punya
orang dalam, sudah punya kenalan di perusahaan tersebut, meskipun kemampuannya atau skillnya berada di bawah kita, itu bisa saja dengan mudah diterima di perusahaan tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan atau faktor penghambat dari terjadinya mobilitas sosial. Mudah dipahami bukan teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan pelajari mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, saluran-saluran mobilitas sosial di sini ada 4. Yang pertama itu di bidang pendidikan. Yang kedua ada di bidang organisasi politik. Yang ketiga di bidang organisasi ekonomi. Yang keempat ada di bidang organisasi profesi. Nah, bidang-bidang ini tergolong ke dalam saluran-saluran mobilitas sosial. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak-dampak mobilitas sosial. Dampak apa saja sih yang bisa mempengaruhi mobilitas sosial? Apa saja yang terjadi ketika adanya mobilitas sosial? Nah, tentunya kalau kita berbicara dampak, itu bisa ada dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, sekarang kita bahas dampak-dampak mobilitas sosial tersebut satu persatu. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Yang keempat, terjadinya konflik. Yang kelima, gangguan psikologis. Nah, dari kelima dampak yang saya jelaskan di sini, ternyata ini termasuk dampak positif dan dampak negatif. Nomor 1, 2, dan 3 itu tergolong ke dampak positif dari adanya mobilitas sosial. Jadi, dengan adanya mobilitas sosial itu bisa mendorong seseorang untuk lebih maju, bisa mempercepat tingkat perubahan sosial, dan bisa meningkatkan integrasi sosial. Sementara untuk dampak positifnya itu ada 2. Dampak negatif mobilitas sosial itu ada 2. Yang pertama itu terjadinya konflik, yang kedua itu adalah gangguan psikologis. Baik, ini materi mengenai mobilitas sosial. Nah, sekian materi pemaparan yang saya sampaikan. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari materi tentang mobilitas sosial, yaitu tentang pergerakan status sosial. Meskipun kita mengalami mobilitas sosial yang menurun, kita itu harus tetap sabar, tabah, dan bisa menerimanya dengan lapang dada. Begitu pula sebaliknya, ketika kita bisa mendapatkan mobilitas sosial yang meningkat, kita tidak boleh sombong. Meskipun status sosial kita sedang berada di atas. Oke, tuh. Dan ketika perpindahan status sosial kita itu tidak ke atas ataupun tidak ke bawah atau stagnan di tempat saja, kita tidak boleh patah semangat. Harus tetap berjuang dan berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Baik,
Itu penjelasan saya mengenai mobilitas sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.